Ibu. Tepuk tangan yang terbaik buat kasih setia. Saya minta tolong Ucok, agak boleh saya suaranya mainnya minta tolong Ucok. Saya teriak. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita siapkan hati kita yang terbaik ya Bapak Ibu. Memiliki telinga sebagai seorang murid, supaya apa yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan. Ya, terima kasih Ucok. Boleh menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu akan selalu menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan dibagikan Bapak Ibu, kita belajar memiliki sikap hati yang terbaik, mau duduk dengar-dengaran, dan setiap firman Tuhan yang ditabur, kuasa firman Tuhan akan bekerja dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia selama kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Minta tolong Aldi. Hidup kita karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Tuhan, dan mungkin ada rasa sedih dalam hati dan pikiran kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah membuat kami dipuaskan di dalam seluruh hal kehidupan ini, jauh melebihi daripada kebahagiaan yang kami miliki sekalipun, jauh melebihi daripada kekayaan yang kami miliki sekalipun, jauh melebihi daripada kesuksesan yang kami miliki sekalipun. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Kami begitu merindukan Engkau lagi. Nyatakanlah, curahkanlah kasih-Mu. Mari Bapa, biar Tuhan balut hati kami dalam segala kelemahan kami, kesedihan kami, dan bahkan sakit penyakit kami sekalipun. Kasih-Mu mampu membuat sesuatu hal di dalam kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, karena Kau mengasihi kami. Lewat firman-Mu Tuhan, perkataan yang membuat kami boleh selalu hidup dalam iman percaya kami. Biar kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dihiburkan, kami boleh semakin mendapatkan sukacita yang daripada Engkau, dan luar biasa Tuhan boleh semakin nyata atas kehidupan kami. Dan inilah doa kami yang mendengarkan dan kami yang menyampaikan, sama-sama diberkati Tuhan. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji-puji Tuhan, terima kasih. Dan saya bersyukur hari ini, sekalipun mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang baru sembuh dari sakit, ada yang mungkin baru mengalami namanya kesedihan, ya, duka cita, tapi kita percaya Allah yang turut bekerja di dalam kita akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini ya saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bisa melayani saudara dan Bapak Ibu sekalian, supaya apapun yang boleh kita jalani dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya merindukan saudara semua boleh mengalami Tuhan, mengalami cinta dan kasih Tuhan. Gak apa-apa, Ibu gak apa-apa, biarin aja ya. Yang penting dia bisa main dan senang di sana, gak apa-apa, biarin aja, gak apa-apa ya. Memang tahunan begini memang. Ini tahunan ini. Iya, pendeta kau ya nanti ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita, pelayanan kita. Walaupun jujur, ya hari belakangan hari ini saya begitu banyak kesibukan, kelelahan, capaian yang mungkin yang menguras tenaga pikiran saya. Saya sedang bergumul dengan studi yang sedang saya jalani untuk mengambil SKS mata kuliah yang boleh ada, dan bahkan juga itu semester ini mudah-mudahan masih semester yang sudah semester yang terakhir ya, karena SKS harus 50 SKS ya untuk tingkat doktoral, dan saya harus mengambil itu dengan beban yang lain juga yang mungkin ya tidak mudah juga untuk saya jalani sampai istri dan anak-anak, tapi saya bisa melalui itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya begitu pula Bapak Ibu, yang kita alami, yang saudara alami dan saya alami, tidak semata-mata hanya karena masalahnya saja ya, tidak semata-mata oleh karena pergumulannya saja, tetapi juga ada yang lebih baik lagi. Di balik masalah ada Tuhan yang punya kuasa. Amin. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mari buka Alkitab kita dari Ayub pasal yang ke 29. Ya, Ayub itu sebelum kitab Wahyu Bapak Ibu. Ayub pasal yang ke-29 ya.
Ya. Duduklah. Temanilah mamanya di depan, nggak apa-apa. Ya. Ya dengar firman Tuhan namanya. Makanya Bapak Ibu kemarin kita rapat sekolah minggu kita mau adakan di jam sesi kebaktian seperti ini. Supaya apa? Supaya anak-anak yang datang di gereja pelayanan kita, mereka bisa juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya dengan pelayanan firman yang dilayani pada jam dan waktu yang sama. Setelah ujian perubahan, mereka akan naik ke atas dan mereka akan mendengarkan firman dan akan dilayani pada pelayanan sekolah minggu kemudian ya. Baik, mari kita membukanya dari Ayub pasal yang ke-29 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya berharap suara saya dengar. Oh ya. Silakan minta tolong yang membacakannya. Ayub 29 ayat 1 sampai 4. Kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Biarin aja. Ya. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Akhirnya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa rebahku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam rumahku. Baik. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang terlebih melakukannya. Ya, baik. Biarkan aja ibu duduk di situ nggak apa-apa. Biarkan anak si Kial boleh lari-lari nggak apa-apa di depan ya. Baik Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang terlebih melakukannya. Dalam ayat ini Bapak Ibu kita mendapatkan judul perikop adalah kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang akan datang. Ya, apa maksud dari gerangan ayat ini? Ya, yang dialami dan dinyatakan dalam tulisan kitab Ayub ini. Ya, kalau dilihat sejarahnya Ayub siapa? Dalam kebenaran Alkitab dan sejarahnya tafsiran apapun juga tidak menemukan Ayub itu dari latar belakang siapa juga. Ayub hanyalah sosok yang disampaikan dalam kisah tentang orang kaya yang sukses dan berhasil, tetapi karena keberhasilan dan kesuksesannya dia mengalami juga yang namanya penderitaan. Ya, dia mengalami juga yang namanya penderitaan. Ya, sukses tetapi menderita. Tetapi kisah ini bukan saya menghubungkan ke sana Bapak Ibu, tetapi kisah ini karena kita mengambil ya tema dalam pelayanan kita dalam bulan ini adalah bagaimana kita bergaul karib ya dengan anak-anak kita, khususnya anak-anak remaja, supaya membawa mereka kepada Tuhan. Kita lihat dari kisah Ayub yang kita boleh sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Ya, bagaimana anak-anak kita bisa bergaul karib di tengah-tengah kehidupan postmodern ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang maju dengan teknologi ini, di tengah-tengah kehidupan yang begitu luar biasa dalam perkembangannya, yang begitu maju dan sangat-sangat hebat. Ya, walaupun begitu hebatnya, ya, saya selalu kemarin saya pernah nonton sebuah postingan, ya, siapa yang punya mobil listrik pertama dari Amerika itu, pengusaha itu siapa namanya? Elon Musk, ya. Ternyata dia pun mengaku Yesus waktu dia dibuat dalam sebuah postingan dalam YouTube apa saya lupa ya. Di sana dia mengatakan demikian, dia bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Dia mengakui itu sebagai seorang pengusaha yang sukses, seorang pengusaha yang bergerak di bidang teknologi yang canggih. Dia punya satelit Bapak Ibu untuk bisa membuat sebuah jalur dalam teknologi seperti ini. Makanya dia punya yang namanya di China sudah terkenal ini apa internetnya. Ada yang tahu apa namanya di China ini terkenal, dan ini mau masuk ke Indonesia ya, pasar Indonesia. Dia sudah mau masuk ke Indonesia dan dia sedang membuat sebuah program-program internet yang ada di Indonesia ini ya. Saya lupa apa namanya itu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tengah kehidupan yang seperti ini, anak-anak remaja kita banyak mengalami yang namanya problema tentang kemajuan teknologi. Ya, problema tentang kemajuan teknologi. Ayub berbicara bagaimana ke masa waktu dia remaja,
Dia mengalami di mana masa remaja itu dengan istilah bahasa Alkitab sehari-hari disebutkan masa berjaya. Ya, masa berjaya. Saya membaca dari kitab bahasa sehari-hari seperti ketika aku mengalami masa jayaku, ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku. Ya. Jadi anak-anak remaja sebetulnya di situ adalah masa di mana kejayaan mereka mulai terlihat. Ya. Kejayaan mereka sudah mulai bangkit. Ya. Udah biarin aja, ibu duduk aja, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, ibu duduk aja, nggak apa-apa. Jangan malah nanti dia lari-lari, biarin saja nanti dia lepas sendiri. Ya. Udah biarin aja. Yang memang anaknya aktif ya, jadi kita mau bilang apa? Anaknya memang aktif. Ya, agak sulit memang anaknya agak aktif ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Nah, bagaimana Ayub sedang melihat masa kejayaan dia. Ketika masa kejayaan dia ternyata dia adalah sosok seorang anak remaja yang mengalami masa jaya, tetapi dia tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Anak-anak remaja, anak-anak muda-mudi, bagaimana engkau punya kemasa jayaanmu, engkau bisa bergaul karib dengan Tuhan, bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Kehidupan yang berjaya di masamu yang sekarang ini boleh ada adalah kehidupan jaya tengah-tengah teknologi yang begitu maju dalam perkembangan. Ya. Teknologi yang begitu luar biasa. Saya pernah nonton sampai semua TikTok pun juga akhirnya karena ditarik HP-nya sama orang tuanya, akhirnya rusaklah semua rumah. Bayangkan perkembangan yang begitu canggihnya, tetapi kehidupan mental seorang anak begitu luar biasa. Di China Bapak Ibu, saya kaget Bapak Ibu, seorang anak yang tidak bisa diajar, dididik oleh orang tuanya. Yang datang itu TNI. Yang datang itu TNI untuk ngambil anak ini dan mendidik anak. Yang datang itu TNI. Ya. Bagaimana orang tuanya melihat dalam situasi yang seperti ini? Coba Bapak Ibu bayangkan. Padahal masa yang begitu jaya sekarang ini. Orang melakukan segala sesuatu tinggal pencet tab. Mau ke mana-mana tinggal pencet net. Dapat. Kita dengan satu tombol saja, dengan satu tangan saja, kita bisa mengakses seluruh dunia ini, betul? Betul Bapak Ibu? Ya? Dengan satu tangan kita bisa mengakses seluruh dunia ini. Dan bahkan anak-anak remaja kita masuk dalam masa kejayaan yang seperti ini. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, perkembangan teknologi zaman sekarang begitu menawarkan semua penemuan-penemuan baru yang selalu membuat setiap orang berdecak kagum. Saya kemarin makan bersama dengan keluarga Bapak Ibu, saya makan di restoran Angke. Ya, saya makan bersama ulang tahun, kebetulan ulang tahun papa saya kita rayain di restoran Angke yang ada di Kedoya. Tahu yang nganterin makanan ini siapa Bapak Ibu? Waiters? Bukan. Robot. Yang nganterkan makanannya itu robot. Makanannya ditaruh dan robot itu berjalan masuk ke ruangan kami sesuai dengan permintaan nomor 6. Kami masuk dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Restoran Angke begitu canggihnya, dia membuat fasilitas pelayanan yang luar biasa. Dengan teknologi yang mereka punya, mereka menyajikan semua pelayanan servis yang luar biasa dengan kecanggihan. Teknologi terkadang Bapak Ibu dan Saudara sekalian membuat kita apa? Terdecak kagum. Kita dipenuhi segala kebutuhan kita, betul?
anak saya, makanya saya mau gantiin mobile e-banking saya. Tapi setiap saya buka mobile e-banking saya, saldo saya nol. Udah kayak di pom bensin saya bilang. Begitu saya buka di handphone saya, padahal saya baru punya uang 300, 400, 500 ribu gitu ya, saya masih ada saldo. Tapi begitu saya buka, saldonya nol. Karena sudah saking canggihnya, kita bisa membuat akses, kita transfer kemana dan kita terima uang dengan apapun yang kita bisa dapatkan dengan teknologi tadi. Inilah perkembangan yang membuat kehidupan zaman sekarang dalam kejayaannya. Orang-orang terhipnotis, Bapak Ibu. Tapi tahu Bapak Ibu, di Amerika, negara Eropa sekarang orang sudah meninggalkan handphone yang namanya Android dan iPhone. Handphone Android dan iPhone mereka sudah mulai tinggalkan dan mereka masuk kepada pola kehidupan berhandphone dengan model jadul. Makanya perkembangan teknologi yang zaman sekarang ditawarkan itu sudah masuk ke dalam kalangan anak-anak remaja kita, Bapak Ibu. Itu sudah masuk dalam teknologi yang begitu canggih dalam membentuk pola hidup, bahkan dalam membentuk cara berpikir. Bapak Ibu tahu nggak kalau handphone itu ditawarkan apa namanya juga? Smart phone. Kenapa dikatakan smartphone? Dia sedang menawarkan, dia sedang membuat sebuah marketing di sana. Segala sesuatu itu dilihat dan dinilai secara smart. Anda ditawarkan dengan handphone Androidmu dan iPhone-mu dengan segala sesuatu yang canggih, yang begitu smart, sehingga semua orang dapat memecahkan masalah yang ada di sana. Itulah teknologi yang canggih, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu sudah masuk dalam kehidupan anak-anak remaja sekarang. Itu sudah masuk. Jangankan anak remaja, anak sekolah TK pun, SD pun, kalau anaknya ribut dikasih HP. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya kan? Anak SD, coba tawarkan mereka sekarang uang sama HP. Lebih pilih HP mereka daripada uang. Kekristenan punya masalah di sini, Bapak Ibu, sekarang di dalam zaman ini. Kekristenan punya pergumulan yang luar biasa di zaman yang seperti ini sekarang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan masa yang seperti ini, kekristenan pun harus bertanggung jawab atas kehidupan semua masyarakat. Kekristenan harus bertanggung jawab dalam semua kehidupan anak-anak remajanya. Bagaimana mereka diajak berpikir smart, segala sesuatu canggih, dan dipuaskan dengan kebutuhan mereka, bahkan sampai mereka terdecak kagum. Sadar atau tidak sadar dalam teknologi zaman seperti ini, teknologi telah membuat hidup manusia beralih yang namanya rohani kepada mimpi. Beralih yang namanya rohani kepada mimpi. Mimpi yang begitu canggih dengan model kehidupan yang begitu penuh tawaran yang ada di sana. Dan anak-anak sedang masuk dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam menghadapi seperti ini? Bagaimana Bapak Ibu? Pak Iwan punya anak remaja gimana? Saya punya anak remaja. Pak Resman kemarin punya anak remaja. Bu Merli masih punya anak remaja juga. Pak Ucok juga masih punya anak remaja. Pak Panahatan. Bagaimana Pak? Bagaimana persoalan yang seperti ini harus dihadapi, Bu? Bagaimana situasi yang ada dengan kondisi yang seperti ini? Sudahlah Pak, yang lain juga begitu kan? Sekitar kita kan juga begitu kan? Sekeliling kita juga begitu kan?
pasrah dengan budaya yang ada. Kita terkadang pasrah dengan lingkungan yang ada, Bapak Ibu. Kita nggak bohong, dan bahkan kekristenan menjadi berubah konsepnya. Yang tadi Allah teosentris, sekarang menjadi smartphone sentris. Allah yang teosentris berganti sekarang menjadi smartphone yang sentris. Dan saya pernah menjadi seorang guru, Bapak Ibu, di sekolah SMK, dan kebetulan SMK itu mengadakan sebuah gelombang teknologi mobile agent. Dunia teknologi sudah masuk kepada semua lingkungan, bahkan secara edukasi dan juga secara Kristiani. Bapak Ibu, Ayub menjadi salah satu tokoh yang saya bahas di sini untuk kita sama-sama membicarakan tentang bagaimana anak-anak kita, baik dia laki-laki maupun perempuan, apakah ketika dia di masa jayanya dia bisa bergaul akrab dengan Allahnya? Apakah ketika dia di masa suksesnya dia bisa bergaul karib dengan Tuhannya? Ayub sedang membicarakan itu. Ayub sedang menyampaikan konsep berpikir teologis Alkitabiah dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sedang mencoba membrainwash pikiran saudara sekarang. Cuci otak. Jangan sampai apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Ini sekolah minggunya lulus apa enggak ya? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya sedang mengajak saudara untuk kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana dalam sejarahnya Alkitab ada seorang yang bernama Ayub, sosok yang luar biasa. Ketika dia masa remaja, dia sudah mengalami kejayaan dalam hidupnya, tetapi dia masih tetap bisa bergaul akrab dengan Allah. Mindset ini harus kita punya, Bapak Ibu. Cara berpikir ini harus kita miliki. Kata siapa Ayub menjadi orang kaya ketika dia dewasa? Tahu nggak Bapak Ibu? Alkitab menjelaskan ini sebetulnya dalam cerita sosok yang sudah turun-temurun. Ya. Dalam sejarahnya Ayub adalah seorang yang latar belakangnya sukses, kaya raya. Dia memiliki ternak yang luar biasa pada zamannya, ya. Pada masanya. Dan ketika dia memiliki kekayaan, kejayaan yang begitu luar biasa, ya, dia tetap bergaul dengan Allah. Dia tetap akrab dengan Tuhan. Dia tetap memiliki intimate with God dalam kehidupan spiritual. Intimate with God dalam spiritual kehidupan. Makanya kita punya grup Bapak Ibu namanya Intimate. Saya berharap saudara semua mencoba melihat dalam situasi di segala keadaan saudara dan saya, anak-anak remaja kita bisa berintimasi dengan Tuhan, bisa akrab dengan Tuhan. Maaf, akrab itu bukan hanya sekedar Anda ikut KKR di mana-mana. Maaf, akrab itu bukan hanya sekedar Anda ikut doa semalaman di gereja ini sekalipun ada di luar sana. Maaf, akrab dengan Tuhan bukan hanya sekedar kehidupan rohani yang terlihat dan tampak dalam momen dan sesi-sesi tertentu saja, atau event-event tertentu saja, bahkan di pelayanan. Tetapi akrab dengan Tuhan adalah sebuah lifestyle, pola hidup yang dialami secara intimasi.
dalam pribadi bersama Allah. Peternak yang sukses siapa Bapak Ibu? Ayo, Alkitab mencatat. Tahu nggak di dunia ternak berapa Bapak Ibu? 7.000 ekor kambing domba. 7.000. Saya pernah ketemu sebuah WhatsApp. Ya, WhatsApp sekarang menawarkan banyak sekarang ya para properti mencoba untuk memberikan informasi marketing pelayanan. Sekarang kita ingat kepada apa yang dikatakan oleh Pak siapa yang kemarin khotbah? Pak Vincent. Hati-hati yang suka properti sekarang. Ekonomi sekarang nggak bagus. Hati-hati. Pak Vincent bilang kemarin begitu. Itu orang ekonomi. Dia sudah OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu. Ya, dia sudah masuk ke dalam ekonomi, politik ekonomi di negara ini. Ya, dia sudah menjadi salah satu anak Tuhan yang ada di bangsa ini yang ikut mengelola ekonomi keuangan negara ini melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di bank ya, kalau Anda pinjam dikasih jaminan 2M sampai 2M, betul ya jual ya? Jaminan 2M ya, OJK, ya kan? Sampai 2M tabunganmu akan dijamin oleh negara ini melalui OJK. Ya, 2M, 2 miliar, bukan 2 MPR ya Bapak. Bangsa ini menjamin, Otoritas Jasa Keuangan negara ini menjamin keuanganku tabungan sampai 2M kalau kau punya dan saya punya. Maksimal sampai 2M. Batas jasa keuangan yang ditanggung jawab oleh negara. Begitu saya dengar Bapak Ibu properti sekarang menawarkan berbagai banyak tawaran, bahkan properti investasi yang digabungkan atau properti yang digabungkan dengan tabungan atau investasi, apa ya bahasa sehari-harinya apa ya? Apa sih investasi ini apa ya? Apa juga bahasa sehari-harinya? Aset ya. Tabungan lah ya, tabungan. Berupa aset, berupa rumah. Digabungin tahu nggak sama apa Bapak Ibu? Perkebunan, sama peternakan. Saya pernah lihat di WhatsApp salah satunya Granada Hills. Ya. Granada Hills saya pernah nonton itu di WhatsApp. Ya. Dan saya pernah tonton itu ketika saya lihat itu mereka mempromosikan properti mereka dengan perkebunan dan peternakan. Peternakan apa? Kambing domba. Bayangkan dulu Bapak Ibu peternakan kambing domba di sebuah perumahan kompleks. Ya, kompleks perumahan yang tawarkan di tempat hiburan yang luar biasa. Waktu itu saya lihat di daerah Cipanas, ya. Daerah Cipanas 1, daerah Bandung. Cilewi kalau nggak salah, Cilewi Bandung kan. Ditawarkan Bapak Ibu dengan harga murah. Ya, 60 meter 45 juta. Bayangkan dulu Bapak Ibu, 7.000 kambing dombanya Ayub. Berapa meter tanahnya Ayub Bapak Ibu? Dia harus investasi berapa luas tanah? 7.000 kambing domba. Ayub, berapa investasi tanah yang harus dimiliki? Berapa luas tanah yang harus dimiliki? Orang yang sedang mencari rumah, ya, banyak sekarang. Tapi pikirkan dulu matang-matang sebelum membeli rumah. Pikirkan dulu matang-matang. Kekayaan Ayub sungguh tak terhitung Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lu kok nyala sendiri? Kok nyala sendiri? Oh iya, ada korslet kali. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Ayub suksesnya, kayanya. Dan itu sudah ada pada masa remaja.
Alkitab bahasa sehari-hari menyebutkan itu masa kejayaan. Bagaimana anak-anak kita di masa kejayaannya sekarang? Bagaimana kehidupanmu, halo anak remaja dan muda-mudi, bagaimana kehidupanmu sekarang di salah satu kondisi keadaan masa remajamu yang penuh teknologi ini? Bagaimana sekarang, apa yang kau akan kerjakan? Bagaimana kau sekarang dalam kehidupan itu? Belum lagi Bapak Ibu, sekarang tawaran-tawaran yang ditawarkan secara teknologi luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Ya. Itu baru kambing domba Bapak Ibu. Unta. Ayub punya berapa unta Bapak Ibu? Saya harus ngomong dulu nih, jayanya Ayub seperti apa, supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian ketika mendengar firman Tuhan ini tahu kondisinya, kejayaan yang dimiliki Ayub. Tadi kambing domba ada berapa? Ada berapa? 7.000. Sekarang unta. Tahu nggak unta Bapak Ibu yang memiliki tembolok di sini? Ya, papa saya sama mama saya pernah ke Israel. Ya, dan waktu ke Israel mereka bilang mereka takut naik unta. Kenapa? Selain bau, katanya. Saya nggak tahu ya, katanya. Selain bau, ya, tapi ketinggian Bapak Ibu naiknya. Karena unta yang sudah dewasa tinggi sekali Bapak Ibu, melebihi tinggi manusia. Bahkan untuk ukuran setinggi orang-orang Timur Tengah, ya, unta itu lebih tinggi lagi. Tingginya orang Timur Tengah, ya, unta itu tingginya lebih lagi. Dan tahu nggak berapa ekor yang dimiliki oleh Ayub? 3.000 ekor onta. Saya ngomongnya onta deh, susah banget ngomong unta. Kalau bahasa Batak ada unta ya? Hah? Unta? Udah ada. Lebih enak onta lah ya. Onta lah ya. Onta. Dan bahkan Bapak Ibu, 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Lembunya saja 500 pasang kali 2 berarti 1.000. Betul nggak? Iya dong. Kali 2 kan sepasang ada 2 ekor. Kali 2 1.000. Dan 500 keledai betina. Keledai. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana suksesnya, jayanya Ayub. Dan Alkitab bilang dalam bahasa sehari-hari, masa kejayaan itu adalah masa remaja. Saya nggak bisa pikirkan Bapak Ibu, jangan tanya sama saya bagaimana Ayub bisa memiliki itu sejak masa remaja. Tafsiran saya ya Bapak Ibu ya. Tafsiran saya pasti Ayub sudah adalah bagian daripada keluarga yang kaya. Betul? Betul? Pasti Ayub sudah menjadi bagian dari keluarga yang kaya. Karena masih ingat waktu itu saya katakan orang Israel kalau mau menikah pun mereka harus berpisah dan laki-laki harus bertanggung jawab mencari rumah bagi pasangan hidupnya. Betul? Pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak Bapak Ibu? Orang Israel, orang Yahudi, mereka nggak boleh bertemu, tapi mereka kalau mau menikah mereka harus persiapkan dulu. Ya. Tanah, persiapkan dulu bangunan untuk rumah mereka nanti ketika mereka akan kawin bersama-sama dengan pasangan laki-laki dan perempuan tentunya. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya masih introduction di sini buat Bapak Ibu saudara sekalian. Bayangkan sekali. Gak sedikit ya saya melihat sekarang anak remaja sekarang yang dipikirkan bukan lagi bagaimana mereka sukses. Halo anak remaja, bagaimana handphone ada di tanganmu yang katanya smartphone? Kau sedang menggantikan yang namanya teosentris menjadi smartphone sentris.
Ingat, saya selalu bilang sama anak saya, HP kalau dihubungin nyala boleh, tapi jangan setiap hari HP-mu mengganggu kehidupan. Makanya waktu sekarang SMA, saya mau perketat kembali Bapak Ibu setelah belajar ini 2 jam sehari saya kasih. Saya pernah bilang kan Bapak Ibu, 2 jam sekarang saya kasih. Tugas-tugas kan ada dari WhatsApp kan, masukkan ke laptop. Tugas-tugas kau lihat bisa. Tetap juga sih bisa di laptop dia buka WhatsApp-nya. Dia bisa chattingan dengan teman-teman, bisa. Tapi minimal dia tidak lihat yang namanya Instagram, berkurang. Dia tidak melihat lagi yang namanya Facebook, FB. Dia tidak lagi melihat yang namanya TikTok. Sampai belanja lewat TikTok. Siapa yang sering belanja lewat TikTok? Sekarang udah terpengaruh soal Bapak-Ibu. Saya kenapa mengajak saudara supaya dan saya ini berpikir, saya dan saudara ini supaya berpikir bagaimana mencintai, mengasihi Tuhan bagi anak-anak remaja. Ayo Bapak-Ibu pikirkan itu. Jangan sampai terlambat. Dan juga yang sudah ibu-ibu, jangan malah senangnya TikTok, jadi lupa masak di rumah, jadi lupa beli sayur ke pasar. Karena apa? Karena fasilitas tadi, teknologi yang sudah canggih. Dan bahkan dengan teknologi yang canggih, utang pun bisa dilakukan. Bisa? Bisa. Kemarin istri saya bilang, kita mau bayar sesuatu ketika saya ada semalam kami nongkrong di living room Alam Sutra. Kami duduk di sana ngobrol-ngobrol sama teman, kemudian kami ada perbincangan. Bayarnya sudah pakai QRIS dan lalu. Selain QRIS apa? Yang kemarin bayarnya apa? Gojek apa? GoPay. Gojek. GoPay. Canggih Bapak Ibu. Ya kan? Canggih. Mau belanja, saya pernah ke Electronic City, ya. Kita mau belanja lihat barang di Electronic City, gitu kan? Lalu ditawarkan ada marketing, langsung datang, Pak, mau pakai nggak Pak? Kredit, home credit. Home credit. Bagaimana aksesnya? Gampang Pak, tinggal tombol upload kredit home. Hutangmu bisa dibuat dalam konsep tekno. Jadi kita berhutang nggak perlu datang ke bank. Betul? Berhutang nggak perlu datang ke bank. Betul Bapak Ibu? Pak Resman mau berhutang? Bisa? Ya, jangan tanya saya. Ya, saya susah main teknologi. Tapi saya berdoa supaya di antara saudara tidak ada yang main hutang dengan online, pinjaman online. Hati-hati ya Bapak Ibu. Belum lama saya nonton sekali lagi di TV, segala sesuatu saya lihat di TV, saya lihat dengan informasi. Pinjol muncul karena apa? Game online. Pinjol muncul karena apa? Game online. Fasilitas pinjaman tersedia. Kalau yang main game kalah, mereka bisa pinjam lewat pinjaman. Nah, anak remaja kalau sudah ada dalam kondisi kayak gini, fasilitas tinggal tekan pakai jari, apa enggak mudah. Makanya orang pada malas bekerja, tiba-tiba cari akses internet di Air Petra. Makanya suatu hari kalau saya lihat ada yang nongkrong di Air Petra,
Ya, berarti sedang main game online. Karena teknologi. Apa yang mau saudara dapatkan? Semua serba bisa. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan menggantikan sesuatu yang teosentris, Allah sentris, Tuhan sentris dengan sesuatu yang canggih dalam teknologi sentris, smartphone sentris. Jangan sampai bergantian. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok Pak Pendeta sekarang khotbahnya sekarang seperti ini, kok segala sesuatunya disampaikan seperti ini. Bapak Ibu sekarang harus ya up to date. Khotbah itu harus up to date. Makanya jangan baca dari buku renungan doang kalau khotbah. Baca dari jurnal. Ya. Belajar dari jurnal teologi, ya, supaya kita dapat informasi. Mari Bapak Ibu yang punya anak remaja, siapa yang mau lebih bertanggung jawab menjaga anak-anaknya? Nah kan, udah kalah sama teknologi kan? Udah kalah, kagak berani sekarang. Coba anak lagi main ditarik HP-nya, bahkan ditinggalin di rumah HP-nya sama anaknya sampai puas, mamanya sama bapaknya mungkin aman jaga, makanan sudah tersedia, nggak masak lagi dia, yang penting ada HP. Wih, ngeri coy, ya, bahaya sekali, ya, hati-hati loh, hati-hati, ya, sekarang sudah banyak masalah yang ada, hati-hati ya Bapak Ibu. Saya akan lanjut pada pertemuan kita yang berikutnya Bapak Ibu tentang apa yang bisa disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi saya sudah memberikan introduction, saya sudah memberitahukan secara pendahuluan daripada renungan firman Tuhan pada pagi ini. Ayo tanggung jawabi anak-anak kita, tanggung jawabi keluarga. Amin. Tanggung jawab keluarga, amin. Habis senyum-senyum. Ini kamu mau jadi bapak nanti, hati-hati.